Ada yang mau paparan nggak sekarang? Ada yang mau paparan? Ada yang sudah mulai mengerjakan tugas untuk perbaikan? Halo? Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Ada? Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Izin siap itu maksudnya apa? Izin ada atau tidak? Siap ada Bu, izin Bu. Oke, siapa yang ada itu? Siapa kira-kira? Kalau ada, tolong dipersiapkan ya. Kita bisa mulai sebelum saya boleh memaparkan dulu tugasnya. Kalau gitu saya hentikan presentasi. Oke, silakan siapa yang mau memaparkan tugas? Boleh share ininya, share bahan paparannya. Siapa? Ini katanya ada. Halo. Suara saya kedengaran nggak ya? Izin Bu. Siap, kedengaran Bu. Siap kedengaran Bu. Oke, silakan. Dari kelas berapa yang mau ini? Yang mau pemaparan? Tadi barusan yang bilang ada siapa? Halo? Izin Bu. Masih dalam proses penyelesaian tugas Bu, izin Bu. Oh, jadi belum? Belum Izin Bu, siap Bu, pemaparan izin. sekarang. Jadi belum pemaparan sekarang ya? Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Oke, baik kalau gitu kita lanjutkan diskusi kita, melanjutkan materi yang kemarin mengenai ketenaga kerjaan ya. Nah, kita Siap akan Bu, izin Bu. Nah, kita akan diskusi dan bahas pada pagi hari ini mengenai ketenaga kerjaan di era industri ya, industri revolution 4.0. Jadi ini harusnya di era IR, industri revolution 4.0 ya. Di era revolusi ya. Oke, minggu lalu kan kita sudah bahas ya mengenai ketenaga kerjaan. Siapa yang masuk
angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Usia kerja itu berapa saja? Usia kerja itu berapa sampai berapa? Izin Bu, usia 15 sampai 64 tahun Bu, izin Bu. Ya, usia 14 sampai 64 tahun. Kan? Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi. Oke. Nah, kemudian banyak tantangan ya, terutama terkait dengan industri revolution 4.0. Tidak terkecuali juga nanti di sektor pemerintahan. Kita di industri revolution 4.0 itu juga masuk di era yang namanya disruption. Akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mungkin akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan terganti. Suaranya yang tergantikan oleh mesin gitu, tapi kemudian juga banyak mungkin jenis-jenis pekerjaan baru yang akan muncul, baik itu di sektor industri, perusahaan gitu ya, industri macam-macam ya, industri makanan, industri otomotif gitu ya, industri kimia dan lain-lain, termasuk juga industri perbankan, juga di sektor pemerintahan. Maka itu kemudian kan sekarang sudah mulai kebijakan mengenai SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Nah, apa itu sistem pemerintahan berbasis elektronik? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini gambaran awal ya. Kira-kira apa sih pekerjaan baru yang akan muncul di era industri revolution 4.0? 9 profesi baru Ini contoh di era ya, diambil revolusi dari Alumni industri Indonesia. digital 4.0. Saat ini kita sedang memasuki era baru, yaitu revolusi industri keempat atau sering disebut dengan istilah populer revolusi industri 4.0. Revolusi industri gelombang keempat ini hampir sama dengan revolusi industri ketiga. Bedanya, revolusi industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi, sehingga kita bisa melihat dan merasakan langsung era baru yang menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya, atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya beberapa profesi yang telah ada sejak era revolusi industri 1 sampai 3. Tapi secara bersamaan tergerusnya berbagai profesi itu juga akan memunculkan jenis pekerjaan baru sebagai dampak positifnya. Nah, profesi berikut ini mungkin bisa menjadi pilihan sahabat Aluna semua yang ingin sukses berkarir di revolusi industri 4.0. Nah, 1. Content creator. Seseorang bisa disebut sebagai content creator ketika ia mampu menciptakan sebuah konten yang bermakna dan memiliki kekuatan yang besar untuk orang-orang. Menjadi seorang content creator bukanlah hal yang mudah. Selain konsep ide kreatif, pengemasan yang menarik sangat diperlukan untuk menunjang terbuatnya konten dengan baik. Peka terhadap tren dan peristiwa yang sedang populer di kalangan warganet bisa menjadi senjata mereka dalam memproduksi konten-konten populer di berbagai platform media sosial. Jadi buat para calon content creator, jangan pernah patah semangat. Karena profesi ini menuntut pekerjanya untuk punya kemampuan komunikasi tinggi dan bisa bercerita. Oke, jadi profesi baru yang akan muncul itu adalah content creator. Jadi karena sekarang maraknya sosial media, dan itu tidak terkecuali juga di bidang pemerintahan ya. Jadi di bidang kehumasan, kemudian
ini juga publikasi-publikasi yang terkait dengan sosialisasi dan lain-lain itu nanti akan menuntut ya kreativitas dan imajinasi dari konten kreator, sehingga nanti apapun materi publikasi mengenai kebijakan gitu ya, bagaimana menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah gitu ya, itu harus benar-benar bisa diminati warganet ya. Warganet dalam arti kan kita sekarang jumlah penduduk kita yang terutama generasi milenial, generasi Z itu kan sudah sangat besar ya, dan mereka berada di usia produktif. Nah, kebijakan-kebijakan itu harus disosialisasikan, dan salah satunya nanti melalui konten kreator ya, melalui konten-konten yang dikreasikan oleh para konten kreator. Jadi seperti apa campaign gitu ya, kampanye-kampanye pemerintah itu nanti memerlukan profesi konten kreator. Apakah itu dilakukan oleh ASN sendiri atau mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi kita harus tahu ya mengenai seperti apa sih konten itu harusnya diproduksi, seperti apa konten itu bisa diviralkan kemudian diminati, tapi kemudian itu tidak mengandung hoax ya. Nah, itu yang harus juga. Jadi konten-konten itu sebaiknya memang memiliki nilai edukasi tinggi, terutama itu nanti di lingkungan pemerintah, dan juga punya nilai sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga termasuk kampanye-kampanye ya, iklan-iklan yang terkait dengan ini masyarakat gitu ya. 2. Content writer dan copywriter. Content writer dan copywriter emang sama-sama punya tugas untuk menulis, tapi ternyata dua profesi ini berbeda. Content writer membuat konten untuk dikonsumsi pembaca, sedangkan copywriter menuliskan konten yang cenderung berbau promosi, sehingga konsumen bisa kepincut tuh sama sebuah produk. Keduanya memiliki daya tariknya masing-masing, sebab untuk urusan gaya penulisan tentu orang-orang punya seleranya masing-masing. 3. Spesialis media sosial. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya akun media sosial? Hampir semua orang punya ya. Bisnis online pun kian menjamur. Tren iklan pun bergeser dari media televisi ke media sosial. Sehingga dibutuhkan seorang sosial media strategis untuk keperluan branding sekaligus mengiklankan suatu brand. Tugas seorang sosial media strategis ternyata nggak mudah loh. Sosial media strategis bertanggung jawab atas konten, mengadakan event, menganalisa feedback dari warganet, menciptakan identitas brand, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, ini tadi ya, brand yang terkait dengan produk dan jasa itu tidak hanya brand yang terkait dengan perusahaan, tapi juga terkait produk dan jasa di services di bidang pemerintahan ya. Jadi bagaimana kita menciptakan brand-brand gitu ya. Nah, ini ada sosial media strategis. Nah, di Jawa Barat Ridwan Kamil ya, Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sejak dia masih jadi wali kota ya, itu sudah mewajibkan semua pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada saat itu memiliki akun sosial media. Salah satunya adalah Twitter ya. Jadi semua pejabat dan semua institusi, jadi mulai dari kelurahan, Bu Lurah, Seklur, semua gitu ya, itu punya. Dan semua media dan semua aktivitas kegiatan, karena saya pernah melakukan penelitian ini ya, terkait dengan penggunaan media sosial di Kota Bandung dalam kaitannya pemecahan masalah-masalah masyarakat dan juga pembangunan ya, sosialisasi untuk pembangunan. Jadi yang namanya kalau kita lihat ya, kalau kita analisis gitu ya, Twitter masyarakat Kota Bandung itu yang paling banyak dimention pada saat itu adalah wali kota ya, wali kota Bandung pada saat itu. Kemudian sekretaris Sekda, sekretaris daerah dan wakil wali kota. Nah, setiap apapun ya, karena Bandung itu dulu kan punya tema-tema ya. Kalau Senin itu apa, kalau Selasa itu apa gitu ya. Kemudian Rabu apa gitu. Nah, itu kalau membuang sampah saja pada tempatnya, itu masyarakat memfoto kemudian memposting di sosial media mereka, kemudian dimention gitu ya, dimention ke Pak Wali Kota.
Jadi apapun ya, jadi masyarakat tuh benar-benar dilibatkan di dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, ya, persoalan-persoalan pembangunan. Jadi benar-benar semua pejabat, semua instansi OPD ya, organisasi perangkat daerah di lingkungan Kota Bandung pada saat itu harus memiliki sosial media, termasuk salah satunya yang paling tren waktu itu adalah Twitter. Dan di dunia itu ternyata kota yang paling cerewet di dunia itu Bandung nomor 6 ya, Jakarta itu nomor 1. Jadi kota yang paling masyarakatnya cerewet. Nah, ini harus dimanfaatkan ya, harus diinikan karena ternyata masyarakat itu sudah, dan memang ternyata pemilih-pemilih Ridwan Kamil itu pada saat itu lebih banyak adalah generasi milenial gitu ya. Jadi seperti Pak Ganjar, seperti Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil itu tahu betul gitu ya. Sekarang itu yang paling banyak itu siapa gitu ya, penduduk Indonesia itu yang paling banyak, dan itu adalah generasi milenial dan generasi Z, dan itu menjadi target mereka ya. Jadi yang menjadi pemilih-pemilih, dan itulah yang akan mereka ikan sebagai pemilih, sebagai ininya ya, sebagai target-target yang akan dijadikan program-program ya, untuk mensosialisasikan program-program dan mempengaruhi mereka untuk memilih gitu ya, memilih ketika nanti ada pemilihan wali kota, gubernur, atau bahkan nanti di 2014 pemilihan presiden. Nah, kita lihat bahwa gubernur-gubernur gitu ya yang memang sangat intens di sosial media itu elektabilitasnya cukup tinggi ya, menurut survei. Jadi, nah ini orang-orang di belakangnya, tim sukses ya, ASN ataupun tenaga-tenaga ahli yang mereka hire, nah itu melakukan kegiatan-kegiatan ini, branding gitu ya. Kemudian tadi sosial media strategis gitu ya. Nah itu adalah orang-orang muda ya, orang-orang muda yang umumnya timnya itu orang-orang muda ya. Pada saat saya penelitian dan mewawancara itu timnya itu masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda, dan mereka memang well teknologi gitu ya, dan sangat educated. Jadi memang membantu ya mensukseskan apapun program, dan kemudian mereka juga melibatkan, jadi involve. Jadi melibatkan melalui sosial media itu sangat strategis. Jadi kita nggak perlu datang melapor ke ajudan, menghadap dan sebagainya. Jadi tinggal dimention aja ya, apapun aktivitas kita ataupun aktivitas pemerintah daerah itu pasti udah langsung nyampe ke follower masing-masing gitu ya. Dan itu menjadi influencer ya buat keluarga, buat orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa ikut mempengaruhi. Kali sosial media strategis harus merangkap sebagai customer service juga. 4. SEO spesialis. Semua orang pasti pernah mencari informasi apapun melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Alhasil mesin pencari menjadi salah satu kanal pemasaran yang mustahil diabaikan di era digital ini. Inilah mengapa profesi SEO atau SEO spesialis. Nah ini bagaimana nanti publikasi-publikasi kita itu ada di mesin pencarian dan berada posisi paling atas gitu ya. Jadi ketika keyword di ini kan itu otomatis muncul gitu ya. Nah ini ada SEO spesialis yang akan men-setting itu ya. Dan men-setting sehingga nanti algoritmanya gitu ya, algoritma pembaca-pembaca, kemudian penonton gitu ya, viewernya gitu ya, itu otomatis dengan cepat menemukan ya, karena konten-konten yang dipublikasi di sosial media itu kan sangat banyak ya, setiap hari diproduksi mungkin jutaan konten, dan mungkin dia akan menghilang ya di jagat dunia maya kalau misalnya tidak ada CEO ini tadi, spesialis di belakangnya, biar supaya dia tetap bisa mudah dicari oleh para netizen gitu ya. Search engine optimization specialist semakin banyak dibutuhkan saat ini, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kanal digital seperti website. Disitulah peran SEO spesialis sangat diperlukan.
SEO spesialis bertugas mengoptimisasi website sedemikian rupa sehingga website tersebut berada di halaman pertama Google. SEO spesialis harus bersaing dengan SEO spesialis dari website pesaingnya. Selain itu, seorang SEO spesialis juga harus selalu update informasi mengenai algoritma Google yang terus-menerus diperbarui. Keahlian ini masih terbilang langka, sehingga perusahaan banyak yang membayar cukup mahal untuk posisi ini. 5. Cyber security. Kalau kamu benar-benar memahami seluk-beluk dunia internet dan berbagai celahnya, maka cyber security adalah bidang pekerjaan yang cocok. Banyak loh perusahaan teknologi yang membutuhkannya. Nah ini juga ya cyber security ya, mengenai keamanan ini sangat ini, karena banyak sekali yang merasa banyak akun-akun palsu ya, fake akun itu dibuat dengan gambar, dengan informasi yang sedemikian rupa seolah-olah. Makanya sekarang kalau di sosial media itu ada centang biru ya, apakah itu di Twitter, apakah itu di Instagram gitu ya, itu centang biru. Nah itu officially itu sudah dikenali ya. Jadi itu memang officialis benar-benar pemiliknya lah yang ini biasanya itu untuk para selebritis ya, termasuk juga para pejabat pemerintah gitu ya. Selebriti ini kan orang-orang yang terkenal ya, orang-orang terkenal yang dia kontennya dan followernya banyak. Nah itu biasanya, dan itu masuk kategori influencer. Nah itu biasanya ada diberi centang biru. Nah itu sebenarnya sudah diverifikasi ya oleh si penyedia jasa sosial media ya. Jadi itu dilihat dari konsistensi, dilihat. Jadi kalau tidak ada centang biru, misalnya kita mau cari Baim Wong gitu. Kalau yang bukan centang biru itu bisa-bisa itu sebenarnya fake, karena banyak sekali nama akun Baim Wong misalnya ya. Atau misalnya Baim, karena fans-fans itu kan pada buat ya. Terutama kalau misalnya di lingkungan pemerintah itu pada relawan-relawan itu juga pada bikin gitu ya, si yang mendukung salah satu calon-calon misalnya pimpinan daerah. Nah itu juga ada yang positif dan juga mungkin ada yang negatif gitu ya. Nah itu biasanya ada centang biru. Nah itu centang biru itu yang. Nah masalah keamanan ini sangat penting ya. Karena bisa saja ini menjadi propaganda negatif buat si pemilik akun gitu ya. Ketika akunnya misalnya dihack gitu ya. Nah kemudian, nah itu tadi ya bisa seperti yang papa minta pulsa, apa segala minta pulsa ya. Ketika kita misalnya di WhatsApp kita dihack gitu ya. Kemudian follower-followernya atau kontak-kontaknya itu ya dengan mudah dihubungi, kemudian diberi informasi atau apapun lah ya yang bisa merugikan. Jadi orang-orang yang mempunyai profesi dan keahlian terkait dengan security ini ya, cyber security ini nih sangat penting ya. Nah, pemerintah itu juga harus menginvestasikan dengan investasi yang harusnya anggarannya cukup besar. Jadi kalau misalnya nanti membuat anggaran yang terkait dengan teknologi informasi, tidak hanya pada desain dan pengembangan ya, tapi juga security. Security ini bisa bahkan kadang-kadang itu bisa menghabiskan 50% dari anggaran teknologi informasi. Jadi tidak hanya pada desain dan pengembangan atau bagaimana kita menyiapkan dan menyediakan gitu ya aplikasi-aplikasi, tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah investasi yang terkait dengan keamanan ya, keamanan atau cyber security. Jadi ketika nanti saudara membuat anggaran ya, menginginkan anggaran, jangan lupakan terkait dengan keamanan, karena itu menjadi kunci. Ketika nanti misalnya keamanannya bisa dibobol gitu ya, nah itu kerugiannya akan jauh lebih besar lagi ya. Data-data. Nah kemarin kan ada misalnya yang viral sempat kemarin itu adalah kebocoran data ya kan, kebocoran data BPJS. Ada 270 data penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di internet. Nah itu kan sedang diinvestigasi dan disinyalir itu berasal dari database BPJS Kesehatan. Karena BPJS ini kan diwajibkan ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu datanya juga terintegrasi dengan
data sistem informasi administrasi kependudukan. Dan ini akan menjadi sangat berbahaya gitu ya ketika data ini berpindah ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu layer-layernya keamanannya itu harus berlapis-lapis gitu ya. Jadi memang ada antara kerepotan kita ya mengelola ini. Jadi kalau misalnya kita ada verifikasi beberapa langkah terkait keamanan itu harus kita ikuti. Dan ketika seorang memiliki akun, jangan serahkan passwordnya kepada orang lain gitu ya, apapun alasannya. Apalagi orang tersebut adalah seorang pejabat gitu ya. Dan itu akun itu harus dijaga sedemikian rupa. Kemudian kita juga diminta untuk sering-sering merubah password ya. Meskipun kadang-kadang kan kita pengennya password itu sama untuk semuanya, tapi memang harus selalu dirubah ya, biar supaya tidak mudah dideteksi oleh hacker atau cracker ya. Jadi seperti itu. Jadi apalagi nih kan nanti calon-calon pengelola anggaran misalnya. Jadi kalau ada permintaan anggaran untuk security, cyber security, apalagi kita kan sudah nanti masuk di era sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka ya itu harus dialokasikan gitu ya. Nanti dipelajari, dianalisis seberapa tepat gitu ya, seberapa tepat pengalokasian dan penggunaan anggaran tersebut ya. Sebab ancaman peretasan dan pembocoran data saat ini juga semakin bertambah. Oh ya, selain kemampuan IT, cyber security juga harus bisa mengedukasi orang agar terhindar dari serangan cyber. 6. Digital Public Relations. Sebenarnya, Digital Public Relations merupakan pengembangan dari bidang Public Relations atau hubungan masyarakat. Perbedaannya cuma terletak pada media yang digunakan. Kalau Public Relations fokus pada media elektronik dan cetak, Digital Public Relations fokus dalam membangun citra secara digital melalui. Nah ini Public Relation tadi ya, ini yang akan menjaga image dari institusi ya. Nah ini sekarang sudah mulai nih ya, di lingkungan pemerintah itu sudah sangat diinikan ya humasnya humas yang akan menjembatani ya, mempublikasi apa saja kebijakan, aktivitas, dan event yang diselenggarakan oleh satu organisasi perangkat daerah atau perangkat pusat ya. Jadi kehumasan ini sangat penting, jadi public relation. Karena sekarang bahwa yang disasar adalah generasi-generasi milenial dan generasi Z, maka konten-konten yang terkait dengan kehumasan ini juga harus welcome. Makanya sekarang banyak pemerintah, kementerian gitu ya, itu bekerja sama dengan public figure ya, menjadi duta-duta gitu ya, menjadi influencer mereka. Terutama di sektor pariwisata sekarang anggaran yang digunakan untuk membayar para influencer. Nah dalam hal ini adalah biasanya public figure atau selebriti, itu sangat besar anggarannya gitu ya. Misalnya ada Raffi Ahmad, ada siapa lah ya, macam-macam itu mereka. Bahkan sekarang yang PON 2020 pun 2002 kapan PON Papua itu tahun berapa? 2021 ya? Tahun ini. Nah itu dutanya kan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi walaupun ada beberapa semacam ikonnya ya, walaupun mereka bukan penduduk Papua asli, tapi mereka membantu ya. Karena Raffi dan Gigi itu memiliki follower yang sangat banyak di sosial media, baik di Instagram, YouTube, dan lain-lain. Itu melalui Rans Entertainment maupun di akun-akun pribadi lainnya ya. Mereka tuh sangat banyak, sehingga apapun yang mereka misalnya omongin atau apa yang mereka kerjakan itu menjadi banyak sekali viewer-viewer yang akan, dan itu akan lebih mudah tersosialisasikan dibandingkan misalnya itu dilakukan hanya melalui website pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan kementerian. Nah itu biayanya sangat besar ya digelontorkan untuk membayar mereka yang. Maka itu sekarang banyak anak-anak muda yang memang memiliki penghasilan sangat besar karena mereka viewernya atau subscribernya atau followernya itu sangat banyak ya.
internet, termasuk website, media sosial, dan email. 7. Manajer pemasaran digital. Digital marketing ini masih terkait dengan perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Kalau dulu kita cuma tahu televisi, radio, dan kanal iklan seperti pamflet, leaflet, billboard, dan lain-lain untuk promosi. Maka kini ada kanal digital yang sulit diabaikan seperti Google. Nah, jadi ini untuk marketing ya. Marketing ini tidak hanya di perusahaan swasta ya, private, tapi juga public sector juga harus memarketing. Sehingga kebijakan-kebijakannya juga harus tersosialisasi di masyarakat. Nah, sekarang salah satu kebijakan yang kebijakan ya yang sedang mulai diinikan ya, di show off ke masyarakat, diinikan ke masyarakat itu mengenai misalnya pajak yang terkait dengan ini ya, barang-barang sayur mayur gitu ya, sembako lah, kebutuhan pokok. Nah itu kan mau dikenakan pajak. Nah ini kan mulai disosialisasikan gitu ya. Jadi sebelum kebijakan itu diambil, biasanya itu sudah disosialisasikan ke masyarakat untuk mendapatkan feedback dan masukan, untuk melihat respon gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kebijakannya itu di launching, itu akan banyak defense ya, banyak sekali masyarakat yang menolak misalnya. Nah itu dari awal tuh harus sudah mulai disosialisasikan. Untuk apa? Akan seperti apa gitu ya, sehingga masyarakat betul-betul paham dan akhirnya mau mengikuti kebijakan itu ketika kebijakan itu di launching. Jadi sebelumnya itu sudah pre dulu ya, di semacam public hiring gitu kan. Jadi digali dulu lah informasi masyarakat ini sebenarnya mereka seperti apa. Dan itu kesempatan pemerintah atau pemerintah daerah mensosialisasikan ya, kira-kira tujuannya apa dan apa gitu ya, dan akan dikemanakan pajak itu, dan akan seperti apa proses pemungutan pajaknya misalnya ya, sehingga orang tidak menjadi takut dan menjadi khawatir gitu ya. Nah ini perlu waktu ya, perlu media-media yang betul-betul efektif dipergunakan, dan salah satunya adalah digital marketing itu ya. Google, media sosial, email, website, dan lain-lain. Seorang pemasar digital harus bisa menguasai SEO, strategi media sosial, hingga produksi konten digital yang efektif. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi pemasaran perusahaan atau membangun sebuah merek ataupun untuk pemasaran. Agar menjadi ahli di bidang ini, kamu perlu mengikuti tren yang sedang terjadi dan membaca banyak buku mengenai pemasaran, terutama dalam bidang digital ya, untuk memperdalam penguasaannya. 8. Developer software. Hampir sama dengan web programmer, app developer juga bertugas membangun atau mengembangkan software menggunakan bahasa pemrograman. Bedanya yang dibangun adalah aplikasi. Kalau kamu sering lihat di smart. Nah, ini developer software. Tapi jangan lupa ya, developer software ini sangat membutuhkan yang namanya SOP ya, Standard Operating Procedure atau proses bisnis. Dan itu yang sangat menguasai adalah orang yang bergerak di bidang itu, termasuk nanti di pemerintahan. Sekalipun bukan kita yang membangun ya, yang membangun aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, tapi aplikasi-aplikasi itu tidak efektif ketika proses bisnis gitu ya, itu tidak dikomunikasikan ya. Nah, proses bisnis yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Seberapa, kalau dia terkait dengan pelayanan, seberapa cepat kita inginnya pelayanan itu dilakukan. Seberapa baik ya, faster, better, and cheaper, murah gitu ya, karena bisa diakses dari mana saja, orang nggak perlu datang gitu ya untuk mendapatkan layanan. Jadi faster, better, and cheaper gitu ya. Jadi pelayanan itu akan jauh lebih baik, lebih efektif demi ini kalau bisa dia pelayanannya itu cepat gitu ya. Kemudian bisa diakses dari mana saja, kapan saja gitu ya. Nah, kaitannya jadi no stop services gitu ya. Jadi bukan lagi one stop services melalui satu portal misalnya, tapi sudah no stop services. Jadi kapanpun layanan itu bisa diakses ya. Karena dia
dilakukan secara online. Beda misalnya kalau layanan itu dibuka secara fisik ya, dia akan tergantung pada waktu jam kerja misalnya ya, loket-loket gitu. Tapi kalau dia misalnya menggunakan aplikasi, terutama aplikasi yang mobile ya, bisa diakses melalui handphone gitu ya, melalui aplikasi Android gitu ya, ataupun iPhone gitu ya. Nah itu Mac ya atau iPhone. Nah itu sudah menjadi tuntutan ya sekarang. Jadi nggak boleh tertinggal dan kita harus mengikuti tren itu ya. Karena kalau tidak ya kita akan tergerus oleh zaman. Telepon ada macam-macam aplikasi yang kamu gunakan setiap hari. Nah, itulah hasil kerja seorang app developer. Tentunya seorang app developer harus menguasai algoritma dan logika pemrograman, serta menguasai bahasa pemrograman. Nah, nanti biasanya di lingkungan ASN itu yang dibutuhkan adalah ketika kita menyusun spesifikasi ya. Spesifikasi mulai dari SDM yang dibutuhkan itu seperti apa untuk membangun itu, developer software yang berpengalaman seperti apa gitu ya. Kemudian hasil produknya itu spesifikasinya harus bagaimana. Nah itu nanti juga terkait dengan anggaran yang harus dialokasikan. Nah kita kan kepengennya tidak dengan biaya yang mahal, tapi software atau aplikasi itu benar-benar efektif dihasilkan dan itu benar-benar user friendly gitu ya. Jadi benar-benar mudah digunakan oleh siapa saja. Dan karena pemerintah itu kan tidak bisa memilih segmen ya. Jadi semua mulai dari yang berpendidikan atau tidak berpendidikan semua harus dilayani. Nah itu harus dipikirkan betul gitu ya spesifikasinya. Sehingga nanti ketika itu dilelang gitu ya. Nah itu benar-benar para peserta lelang itu paham kira-kira apa dan berapa biaya yang dialokasikan untuk itu. Nah itu ada kadang-kadang kalau kita mengeluarkan biaya terlalu murah sementara spesifikasinya sangat tinggi yang diharapkan, nanti nggak ada yang mau ikut lelang gitu ya, nanti akan gagal terus lelangnya gitu. Karena biasanya ini kan membutuhkan investasi yang besar dan itu harus dilelang karena biasanya anggaran itu 200 juta ke atas harus dilelang misalnya kan. Nah itu untuk melelang itu kita butuh spesifikasi dan itu yang nanti yang harus dipelajari oleh para peserta. Pemrograman seperti HTML, Ruby, Java, PHP, dan sebagainya. 9. Web developer. Pengguna internet semakin tinggi. Banyak perusahaan mau nggak mau harus menyasar ranah digital agar jangkauan pemasaran semakin luas. Nah, agar bisa bersaing, hampir semua perusahaan perlu memiliki alamat daring berupa website. Disinilah peran dari seorang web developer sangat dibutuhkan. Web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah ini terkait web developer, meskipun bukan kita nanti yang akan mengembangkan tenaga IT, tapi kemudian di pemelihara dan updating informasi itu harus dilakukan sendiri. Jangan sampai ketika itu sudah dibangun, tapi kemudian tidak berkembang dan tidak update informasinya ya. Coba nanti cek di website pemerintah daerah. Kita lihat apakah update informasinya. Nah itu terkait dengan potensi daerah, terkait dengan aktivitas-aktivitas. Nah karena para investor itu juga sekarang nanti akan mengakses semua informasi itu melalui kanal-kanal seperti itu ya. Jadi dari website. Nah kemudian website ini nanti kan di website itu juga akan diinformasikan kanal-kanal digital lainnya, termasuk sosial media. Kalau mau ini kemana gitu ya, kemudian Instagramnya apa, itu semua biasanya di-share di website dari organisasi. Jadi tidak hanya swasta ya, tapi juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kementerian dan lembaga itu juga sekarang sudah sangat intens. Nah ini, dan itu semua itu menjadi sumber ya penyediaan informasi yang akan diupload di kanal-kanal sosmed atau website seperti itu. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website.
Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website. Mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Untuk menjadi seorang web developer, jalannya sangatlah panjang. Ada banyak bahasa pemrograman yang harus dipelajari kalau kamu mau menjadi web developer, entah itu front end ataupun back end developer. Tapi HTML dan CSS bisa kamu jadikan titik awal untuk belajar web developer baik oleh front end maupun back end. Nah, jadi itu adalah beberapa profesi ya yang akan muncul di era dibutuhkan dan akan muncul. Di samping nanti akan banyak profesi-profesi yang mungkin minggu lalu kita sudah bahas ya, akan hilang, customer service, teller gitu. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang berulang, repetitif bisa dikerjakan mesin itu akan tergantikan ya. Banyak ya. Bahkan nanti juga misalnya guru dan dosen itu kan sekarang juga udah e-learning. Tapi gitu ya. Tapi ada yang akan juga bertahan gitu ya. Nah, mereka bertahan ini tentu saja yang semua tadi kan di balik konten-konten itu yang mendesain, yang menyiapkan itu adalah tenaga tetap manusia gitu ya. Jadi konten-konten kreator, kreativitas, seperti apa itu harus didesain dan dikembangkan. Nah, itu butuh kreativitas dan itu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi kita nanti akan benar-benar membutuhkan skill-skill yang bisa berpikir kritis gitu ya, bisa berpikir kreatif. Nah itu. Tapi kalau yang hanya keterampilan yang bisa itu bisa digantikan oleh mesin. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada komen terkait dengan tadi. Akan banyak ya, tapi tadi hanya 9 yang terutama ya, yang akan juga mempengaruhi profesi-profesi lain yang juga akan muncul. Nah itu nanti juga profesi-profesi ini kan juga akan berkolaborasi gitu ya. Tapi mungkin di belakang itu juga nanti akan bermitra dan bekerja sama. Nah itu juga harus paham gitu ya. Harus paham terutama nanti di lingkungan ASN. Karena mereka yang akan bermitra dengan para tenaga-tenaga ahli profesi yang tadi. Dan kita juga harus paham. Terutama nanti di dalam menyusun spesifikasi, menyiapkan anggaran, mengkomunikasikan proses bisnis di lingkungan pemerintahan sehingga nanti aplikasi-aplikasi yang dibangun dan dikembangkan ataupun konten-konten kreator yang diinikan itu betul-betul sesuai dengan harapan yang kemudian nanti akan disosialisasikan dan dikampanyekan kepada masyarakat. Baik itu berupa kebijakan, aktivitas ataupun kampanye-kampanye layanan masyarakat lainnya. Halo. Mana suaranya? Ya Bu, izin dulu ya Bu. Oke, ada yang perlu dijelaskan terkait materi yang barusan? Izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Izin Bu, Muda Praja Francisco Setitit NPP 31. Ketua kelas F5 ya. Ya Bu, izin Bu. Izin Bu, terkait dengan pekerjaan baru yang muncul di revolusi industri sekarang ini, bagaimana dengan lisensi yang ada terkait dengan pajak yang pajak pendapatan dari setiap pekerjaan itu Bu? Apakah setelah ini bisa menyesuaikan, kalaupun dia baru muncul pekerjaannya, tetapi di situ ada pendapatan, apakah dari pajak itu menyesuaikan, apakah ada regulasi pajak tentang yang membackup tentang munculnya pekerjaan-pekerjaan sejenis itu Bu, izin? Ya, nah ini biasanya tugasnya di Kementerian Keuangan ya. Ini mereka sekarang juga sudah mulai memasang mata dan telinga gitu ya. Ketika apa profesi-profesi penghasilan apa saja yang kemudian karena kan lalu lintasnya kan melalui rekening ya. Sekarang kan lebih banyak financial tech gitu ya melalui ini. Nah itu sudah mulai diamat-amati gitu ya, termasuk penjualan online. Sekarang kan juga sudah dikenakan pajak. Kalau kemarin-kemarin kan kita enak ya, belanja murah, belanja ini nggak ada pajaknya. Tapi sekarang sudah mulai pajak. Dari mana mereka tahu gitu ya? Mereka itu mengamati seluruh sosial media. Jadi sekarang kan apa-apa kan kita sering
selfie, sering publis apapun kegiatan kita gitu ya. Nah, itu akan diamat-amati oleh mereka dan itu akan dicatat, kemudian akan mungkin akan dibahas dan kemudian akan dijadikan target-target pajak gitu ya, sumber-sumber pajak ataupun retribusi yang baru. Nah, termasuk sekarang kan bahan pokok ini kan juga sekarang kan bisnis yang sangat menjanjikan itu adalah bisnis bahan pokok. Dan itu sekarang penjualannya tidak hanya fisik, tapi juga melalui media-media, kanal-kanal marketplace lah gitu ya, media sosial dan lain-lain. Nah, ini kan juga sekarang mulai menjadi target pajak. Nah, itu ada undang-undang, udah mulai ada RUU-nya. Nah, ini yang sekarang lagi mulai disosialisasikan. Meskipun banyak pedagang pasar sudah mulai, mungkin karena sosialisasinya masih baru ya, masih belum terlalu intens. Ini sudah mulai ada kekhawatiran gitu ya. Waduh, nanti kalau sudah ada pajak harga jadi akan naik gitu ya. Kalau harga naik ini pembeli ya akan berkurang gitu kan. Ini kan tergantung supply dan demand ya. Jadi kalau supply-nya banyak, harganya murah, itu biasanya demand juga akan meningkat. Tapi ketika harga naik itu biasanya demand juga orang juga akan mulai memperketat ikat pinggang ya. Jadi kalau ada pajaknya kan mahal. Seperti kita kalau misalnya makan di restoran, itu kan dikenakan pajak ya, 10% misalnya, atau pajak barang mewah sampai 15% dan seterusnya. Nah, itu semua akan tercatat ya, itu di sektor-sektor formal. Lalu bagaimana nanti di sektor-sektor informal? Nah, ini nanti yang kita akan ikuti ya perkembangannya seperti apa caranya pemerintah melalui Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak itu ini, karena mereka juga sekarang kan sudah serba digital juga ya, jadi memudahkan juga untuk nah itu kan nanti kalau pembayarannya kita melalui fintech, melalui GoPay, itu kan semua akan tercatat ya, semua akan tercatat dan itu akan lebih mudah gitu ya, menarik pajaknya itu akan lebih mudah. Karena kan semua akan diawasi oleh OJK dan semua itu akan ada reportnya gitu ya, dan itu akan mudah lah ya untuk dikenakan pajak. Jadi mau nggak mau nanti kalau si pedagang itu tidak mengenakan pajak kepada pembeli, maka dia yang akan membayar pajak. Nah, biasanya harga yang diberikan itu sebelum pajak. Nah, yang membayar pajak itu adalah pembeli. Makanya nanti harga akan otomatis kita belanja berapa, kemudian nanti di bagian bawahnya itu kan ada pajak ya. Nah, kalau tidak, semua penjualan yang akan tercatat itu tetap dikenakan pajak. Kalau pembeli yang tidak bayar pajak misalnya ya, pedagangnya tidak mengenakan kepada pembeli, maka si pedagang itulah yang akan dikenakan. Jadi sekarang itu mudah karena semuanya akan ke-record, akan melalui aplikasi-aplikasi digital, karena apapun sekarang kan di sosmed ya. Jadi mudah sekali memonitor ya, mudah sekali memonitor. Karena sekarang orang itu mengejar virality ya, viral. Jadi apapun diupayakan akan di show ini kan ya, melalui kanal-kanal sosial media, dan itu semua akan mudah, historinya itu akan mudah terbaca ya, akan mudah ke-record. Jadi kalau zaman sekarang ya nggak akan sulit karena semuanya akan lebih transparan dan akuntabel ya, karena lebih mudah. Kalau zaman dulu kan mungkin fisik gitu ya, kalau kita tidak kebetulan bertemu kita nggak akan lihat sendiri, nggak akan tahu gitu. Tapi kalau sekarang kan kita tinggal cari di sosial media, tinggal kita amati. Nah, nanti jadi pegawai Kementerian Keuangan itu mereka punya orang-orang yang bekerjanya seperti spy ya, jadi mengamati gitu ya, apa saja aktivitas. Kalau kita bilang kita pendapatannya hanya ini yang dilaporkan misalnya ya, tapi ternyata di sosial medianya dia sering jalan-jalan ke luar negeri, sering belanja misalnya. Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, jadi itu mudah diinvestigasi ya. Jadi zaman sekarang itu yang penting kita main di sosmed gitu ya. Jadi kita memang benar-benar intens di sosmed,
untuk mencari semua informasi dan mengamati. Dan itu bisa menggunakan aplikasi juga. Makanya sekarang ini digital marketing itu selalu melihat pola kita ya, pola kita berbelanja. Kita pagi hari itu ngapain, bangun tidur tuh ngapain gitu ya. Ngapain, terus itu tuh semua tuh akan dideteksi ya. Jadi akan dilihat lifestyle-nya kita. Nah, biasanya digital marketing itu akan melihat pola-pola kita gitu ya. Dan dia akan memasarkan sesuai dengan gaya hidup kita gitu ya. Kalau kita ngopinya itu kapan, kopi jenis apa yang kita minum gitu ya. Kemudian kita bergaulnya dengan siapa, seperti apa. Nah, itu dipelajari ya. Dan itu akan dianalisis menggunakan instrumen-instrumen atau aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak sekali bermunculan yang bisa kita gunakan untuk karena sekarang kan eranya big data. Big data itu volume datanya besar gitu ya. Kemudian velocity, kecepatan data diproduksi itu juga sangat cepat gitu ya. Volumenya sangat besar gitu ya. Kemudian variasinya juga bermacam-macam. Ada gambar, ada video, ada. Nah, itu tuh kita akan dibantu oleh satu tools ya. Banyak sekali tools aplikasi yang bisa membantu kita sehingga kita bisa meresume, oh ini seperti apa, yang paling banyak diminati itu seperti apa, dan gaya-gaya hidup masyarakat itu seperti apa. Nah, itu semua akan terbaca. Dari sanalah mereka kemudian akan menawarkan produk-produk, jasa, dan layanan. Nah, itu juga harus diketahui oleh pemerintah. Kapan saat yang tepat gitu ya untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, seperti apa medianya, melalui kanal apa. Jadi apa kanal-kanal yang paling banyak digunakan misalnya. Nah, itulah yang harusnya menjadi sasaran dan target ya. Seperti itu ya, Franciscus. Ada lagi? Ada lagi? Oke, sekarang kita akan, nah itu kan tadi profesi-profesi ya yang akan muncul, kemudian nanti juga profesi-profesi yang sudah mulai nih banyak hilang ya, baik itu di lingkungan perusahaan private maupun nanti juga akan merambah sampai ke public sector. Nah, sebenarnya apa sih industri revolution 4.0 itu? Mari kita cermati bersama-sama ya. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Nah, ini semua pihak ya, termasuk pemerintah. Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Nah, ingat ya, tadi siapa yang pertama kali mensosialisasikan ini? Ini Profesor Su. Revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan Oke, sebentar. Saya gedein dulu deh. Nanti kita ada kuis ya di akhir ya. Tolong perhatikan. Oke, tolong perhatikan ini ya. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan seorang profesor. Sederhananya,
Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, Kecerdasan kendaraan buatan otonom, atau dan artificial internet saling intelligence ya. memengaruhi kehidupan manusia. Internet of Things. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri 2 pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Ya, itu tadi ya. Jadi, nah kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana profesi di bidang pemerintahan ya terkait dengan industri revolusi ini. Nah, bukan hanya profesinya ya, tapi juga kebijakan-kebijakannya. Bagaimana berpihak, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa memfasilitasi masyarakat tadi naik tingkat ya dari low worker menjadi high ya, menjadi high skill. Karena kalau yang low skill worker itu tadi kan akan tergantikan dengan mesin. Nah, maka kemudian anggaran-anggaran ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah, nah itu harus benar-benar dipersiapkan untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat gitu ya, bisa meningkatkan skill pool-nya dan mereka siap menghadapi tuntutan perubahan gitu ya. Karena kalau tidak ini menjadi ancaman tadi ya, karena kita kan masuk di era bonus demografi, di mana usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Artinya dependency ratio-nya itu kecil ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang ya, peluang kita untuk sejahtera. Kalau ternyata usia itu bisa benar-benar produktif gitu ya, bisa menghasilkan produk dan jasa sehingga pendapatan ya itu lebih banyak daripada juga yang harus dikeluarkan karena tadi kan bebannya menjadi lebih kecil, jadi bisa saving. Nah, saving ini juga bisa dimanfaatkan untuk industri lagi untuk ini. Jadi peluang untuk sejahtera itu lebih tinggi sebenarnya. Tapi juga bisa jadi ancaman kalau kita lebih banyak low skill worker tadi ya, pekerja dengan kemampuan rendah gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan betul di berbagai sektor pemerintahan, mempersiapkan masyarakat ya, mempersiapkan infrastruktur, menyiapkan misalnya balai-balai latihan kerja yang betul-betul
IT gitu ya, IT betul-betul IT oriented gitu ya, maupun di sektor pertanian gitu ya, kemudian di sektor jasa dan perdagangan gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan UMKM kita itu betul-betul go digital gitu ya. Nah itu semua lini harus bergerak bersama-sama ya. Jadi dibutuhkan orang-orang yang betul-betul kreatif di sektor pemerintahan ya, melahirkan kebijakan, melahirkan program-program yang betul-betul pro kepada masyarakat yang mereka bisa dipersiapkan seperti itu. Nah sekarang kita sudah masuk di era revolusi industri. Sebelum kuis saya mau ini dulu ya, apa itu era revolusi SPBE ya, SPBE. Nah ini ya SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai anggota Tim Koordinasi Nasional SPBE, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bertanggung jawab atas audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE, serta manajemen pengetahuan dan alih teknologi SPBE. Selain itu, sesuai rencana induk SPBE, BPPT bertanggung jawab dalam melaksanakan kajian cloud services untuk teknologi bagi pakai dan kajian artificial intelligence dalam rangka pengambilan keputusan cepat dan akurat. Apa saja yang sudah Untuk dipersiapkan? penyelenggaraan audit TIK SPBE, BPPT telah menyusun standar dan tata cara audit aplikasi dan audit infrastruktur SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPPT. Sebagai persiapan, BPPT telah melakukan pengembangan audit tools untuk pelaksanaan audit SPBE secara terintegrasi dan juga melakukan pengembangan kompetensi SDM auditor serta pengembangan kapasitas sebagai lembaga audit TIK pemerintah untuk mendukung pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur nasional setiap tahunnya. BPPT juga telah menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPPT. Salah satu dan persiapan yang sudah dilakukan ya melaksanakan untuk kita koordinasi melaksanakan dan memberikan SPBE. konsultasi teknis bagi pemerintah pusat Ini dan melalui daerah. Perpres ya di ini kan. BPPT telah melakukan kajian dan pengembangan aplikasi bagi pakai simpan sebagai model platform pengelolaan manajemen pengetahuan SPBE yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah. Kajian teknologi cloud service dilakukan untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pemberian layanan yang dapat dibagi-pakaikan kepada para pengguna SPBE. Sesuai penugasan tersebut, BPPT mempersiapkan rekomendasi teknologi cloud services dan mengkaji komponen-komponen teknologi yang diperlukan dan harus tersedia dalam layanan berbagi pakai di SPBE. BPPT juga sedang mempersiapkan aplikasi layanan Single Sign-On Cloud SPBE berfungsi untuk memfasilitasi layanan autentikasi pengguna yang nantinya dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi cloud SPBE melalui satu servis nasional. Penggunaan layanan autentikasi ini merupakan salah satu contoh layanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan melalui cloud SPBE. Sistem pengenalan wajah untuk identifikasi personal dikembangkan dengan fitur Face utama berupa recognition ya perekaman dan untuk verifikasi. passwordnya. Perekaman digunakan untuk melakukan pendaftaran identitas baru ke dalam sistem biometrik, Jadi sedangkan menggunakan verifikasi untuk sistem mengkonfirmasi biometrik. kebenaran identitas seseorang. Orchestration berfungsi untuk mengatur alur proses di dalam sistem. Setiap proses dijalankan sesuai antrian sebelum diolah oleh komponen biometrik pengenalan wajah. Proses pengenalan wajah dimulai dari akuisisi citra, kemudian masuk ke modul pendeteksi wajah. Setelah wajah berhasil terdeteksi, selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dan pemadanan, yakni proses membandingkan template dari basis data dengan input akuisisi citra. Selanjutnya, hasil yang didapat adalah berupa keputusan mengenai kecocokan identitas suatu individu.
Platform chatbot pemerintahan dibangun untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan chatbot sesuai kebutuhan setiap instansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Platform chatbot pemerintahan yang dikembangkan ini dilengkapi dengan Natural Language Understanding bahasa Indonesia dan dibangun berbasis platform rasa open source. Proses pengembangan platform chatbot pemerintahan secara keseluruhan meliputi perancangan sumber data yang dibutuhkan seperti actions, entities, domains, slots, stories, components, pelatihan atau pembuatan model, penempatan sistem atau deployment, pembuatan model pelayanan dari platform chatbot pemerintahan, serta pengembangan GUI dari platform chatbot pemerintahan. Oke, itu tadi persiapan ya, pemerintah setelah di launchingnya mengenai sistem Bagi pemerintahan. peserta yang terhubung lewat Zoom, kami harap bisa. Bapak dan Ibu, Sobat Kolku perhatikan baik-baik. Sebentar. Oke, sekarang kita kuis dulu ya sebelum mengakhiri perkuliahan. Sekarang kita time to quiz ya. Time to quiz. Kan kita sudah beberapa minggu ini nggak quiz ya. Jadi sekarang time to quiz. Persiapkan untuk masuk di quizizz.com. Ya, kan saya share ininya. Ini ada kaitannya dengan Industri Revolution 4.0 yang tadi ya. Oke, silakan masuk di sini. Join myquiz.com, kodenya 001976. Oke, dipersilahkan. Materinya adalah tentang Industri Revolution 4.0. Oke, Vina Azariska sudah bergabung. Oke, sudah bergabung berapa banyak ini? 17. Ada lagi yang mau bergabung? Siap, sudah bergabung, Bu. Ya, tunggu ya. Kita tunggu temannya yang lain bergabung. Saya lihat ya sekitar 30-an, 35 nanti kita mulai.
Oke, sudah 25 orang yang bergabung. Masih ada lagi? Masih ada lagi atau? Oke, ini sudah 27. Saya tunggu sampai 30 lah ya. Tapi nanti yang masih berusaha bergabung terus ini ya, terus berupaya walaupun dia sudah dimulai. Oke ya, yang baru bergabung silakan bergabung di joinmyquiz.com, kodenya 001976. Masih ada yang ini? Oke, saya mulai ya. Saya mulai. Oke. Oke, 29. Masih ada lagi? Oke, sudah 30. Kita mulai ya. Yang masih berusaha untuk bergabung, silakan tetap berusaha ya. Tolong dicatat kodenya 001976. Jadi 00. Oke, kita mulai. Silakan dimulai. Ayo semangat. Di posisi atas ada Carmila, Amakae, Ageng, Yotama. Oke, sekarang ada Ricardo, Ageng. Ada Ricardo, Rondonuo, Kukuh Ari, Carmila. Oke, Ageng dideset ke atas lagi. Diotama, Ica, Pandugulo, Alfian, Mahfud, Ajin, Ketama Kairan. Semangat ya.
Putri Rumpati Bangsawan, kok berhenti jaringannya ya? Oke, sekarang Muhammad Zain ada di
atas. Oh, tapi Agam naik lagi. Ayo semangat. Amelia sudah selesai ya? Franciscus, Pandu Gulo, Tukuh Ari, Panji Aji. Oke, sekarang Pasa Yulia. Oke, Ageng Yuda, Mas Ageng Yuda ya masih bertahan di atas. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita selesai. Oke, setengah menit lagi. Oke, selesai ya. Waktunya habis ya. Oke, ini ada Yuda, Muhammad Jen, Fasa Yulian, Ajib, Panji. Oke, saya akhiri. Oke, selamat buat Ageng Yuda, Muhammad Jen, dan Fasa Yulian ya, yang hari ini menjadi the victory of our quiz ya. Selamat ya. Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Semangat, selamat Jin. Oke, baik. Pertemuan kita pada hari ini cukup sekian ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi kemudian untuk yang mau paparan, kita bisa mulai minggu depan ya. Untuk yang memperbaiki nilai. Ya, yang akan memperbaiki nilai bisa kita mulai agendakan minggu depan. Bahannya silakan share di Google Classroom ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya berhenti.